Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Santika. Kali ini di hari ke-37 saya akan membuat tugas belajar di luar kelas untuk tema kurikulum matematika. Adapun pertanyaannya yang pertama mengenai M2A, yaitu modul matematika 2A. Yang pertama, apa syarat sebelum kita memberikan modul M2A? Yang pertama, anak harus sudah terampil modul MTK 1B, di mana anak sudah mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Kemudian anak harus sudah terampil modul tulis 1A, di mana konsep dasar menulis dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, sehingga psikotorik motorik anaknya sudah kuat. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A, di mana tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 2A, dan tujuan khususnya agar anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Yang pertama, diawali dengan mengajak anak berdialog untuk memberikan motivasi untuk anak. Yang kedua, mengajak anak menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Yang ketiga, tahapan pada modul MTK 2A, di mana menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan bantuan titik-titik, dan juga menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 tanpa bantuan titik-titik. Yang keempat, dalam satu lembar modul MTK 2A tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Yang kelima, berikan selalu reward dan juga lakukan evaluasi. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Di sini cara mengevaluasi tujuan utamanya, pastikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik, senang, antusias, dan semangat dalam bermain modul. Cara evaluasi tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan benar. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A, yaitu sesuai bagan kurikulum. Di sini kita berikan M2B. Ini bisa diberikan langsung karena tidak ada garis tebal di atas modul M2A. Selanjutnya mengenai modul M2B. Apa syarat sebelum kita memberikan modul M2B, di mana anak harus sudah terampil MTK 2A atau menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari M2B ini? Tujuan utama yang pasti agar anak menyukai kegiatan bermain modul M2B, dan juga tujuan khususnya agar anak terampil menulis simbol angka 0 sampai dengan 10. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B, yaitu kita awali dengan ajak anak berdialog dan berikan motivasi kepada anak. Yang kedua, mengajak anak untuk menulis simbol angka 6 sampai dengan 10, diawali dengan memegang tangan anak sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Kemudian tahapan modul MTK 2B ini menulis simbol angka 6 sampai 10 dibantu dengan titik-titik, dan juga menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 tanpa bantuan titik-titik. Dalam satu lembar modul M2B ini tidak harus diselesaikan semua. Yang terpenting adalah prosesnya. Lalu kita selalu berikan reward dan juga lakukan selalu evaluasi. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Cara evaluasi tujuan utama yang pasti kita perhatikan sikap dan ekspresi anak. Ketika anak terlihat senang, antusias, dan selalu bersemangat, maka saat bermain modul M2B ini. Cara evaluasi tujuan khususnya, pastikan saat anak menulis dan perhatikan saat anak sedang menulis, pastikan anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 dengan benar. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B, yaitu modul MTK 4A. Dengan adanya garis tebal di atas, ada garis tebalnya, maka ada syarat, yaitu anak harus sudah terampil MTK 3B-nya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai modul MTK 3A. Yang pertama, apa syarat sebelum kita memberikan modul
3A di sini anak sudah harus terampil modul MTK 1B, yaitu mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A, yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 3A. Tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Yang pertama, pada modul ini anak sudah harus mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Yang kedua, kita mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai 1 ditambah 1 jadinya berapa? Seperti itu. Lalu yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Yang keempat, ajak anak untuk menarik garis, kemudian berikan reward dan lakukan evaluasi. Nah, di dalam satu lembar modul MTK 3A ini juga tidak harus diselesaikan semua. Yang terpenting adalah prosesnya. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Cara mengevaluasi tujuan utama yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Ketika anak terlihat pastikan anak terlihat senang, antusias, bersemangat dalam memainkan modul MTK 3A. Cara evaluasi tujuan khususnya di sini pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri mengerjakan modul ini. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A sesuai bagan kurikulum, yaitu diberikan MTK 3B. Tidak ada garis tebal, jadi tidak ada syarat yang diberi sebelum, tidak ada syarat lain, mohon maaf, yang diberikan bisa diberikan langsung. Lalu yang keempat, modul M3B. Apa syarat sebelum kita memberikan modul M3B? Di sini anak harus sudah terampil modul MTK 3A. Di sini maksudnya anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utama yang pasti agar anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 3B. Tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Yang ketiga, bagaimana cara memberikan modul M3B-nya ini? Yang pertama, pada modul ini anak sudah harus mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Yang kedua, mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka dengan benar. Yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Ajak anak untuk menarik garis, selalu berikan reward, dan juga lakukan selalu evaluasi. Dalam satu lembar ini tidak harus diselesaikan semuanya, yang terpenting adalah prosesnya. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus di modul M3B ini? Di evaluasi tujuan utamanya ini pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Evaluasi tujuan khususnya yaitu di modul M3B ini pastikan motivator pastikan anak sudah terampil logika penjumlahan dengan konsep menyimpan. Kemudian yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B, yaitu sesuai bagan kurikulum kita berikan modul MTK 4A dengan adanya garis tebal. Di sini anak harus sudah terampil MTK 2B dan juga sebelum kita memberikan modul MTK 4A-nya ini. Sekian jawaban dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.